Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Asra dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pembimbing Rudi Salam SPD MPD. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis sistem informasi. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari: yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran; yang kedua, sistem manufaktur dan produksi; yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi; yang keempat, sistem sumber daya manusia; yang kelima, sistem pemrosesan transaksi; yang keenam, sistem pendukung keputusan; dan yang terakhir, ketujuh, sistem pendukung eksekutif. Selanjutnya, kita akan menjelaskan satu persatu dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Yang kedua, sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggadaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan karena untuk membentuk produk akhir. Kemudian yang ketiga, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan, seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini, fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan atau menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Yang kelima, sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberi tahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Keenam, sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Kemudian yang ketujuh, sistem pendukung keputusan. Menurut Agus, manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Sistem informasi manajemen merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dasar dari didapatkan dan biasanya disajikan pada laporan yang dibuat berdasarkan jadwal yang teratur. Kesimpulan,
Jika dilihat dari dukungan yang tersedia, model sistem informasi terdiri dari sistem informasi manajemen atau Management Information System atau SIM, yaitu sistem yang mengonversi data yang berasal dari TPS menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja organisasi. Umumnya, MIS menyediakan berbagai bentuk laporan, terutama laporan harian. Sistem penunjang keputusan, yaitu membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi model atau perangkat untuk menganalisa informasi. Baik, itulah tadi sedikit materi tentang jenis sistem informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.